Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai jamaah Masjid Al-Furqan Taman Galaksi ini, wabil khusus Bapak Ketua DKM masjid kita dan pengurus-pengurusnya, tiada kata seindah pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga ternyata kemauan. Tidak sedikit orang yang punya sehat, punya sempat, tapi lagi nggak punya kemauan. Alhamdulillah, hari ini kita tergolong orang yang memiliki ketiga-tiganya, sehat, sempat, dan masih ada kemauan. Mungkin juga ada saudara kita atau jemaah kita yang mungkin saja lagi kurang sehat atau kurang fit. Semoga Allah memberikan kesembuhan sempurna kepada saudara kita. Andaikan masih ada saudara kita yang mungkin yang lalai atau malas, semoga Allah menggerakkan hatinya supaya di hari-hari berikutnya untuk tertarik dan termotivasi ikut bersama kita. Baik, dari beberapa waktu yang lalu, mohon maaf karena waktu itu memang kita sudah melewati kitab Minhajul Abidin. Mohon izin Pak Haji Mustaqim, kita kemarin itu terakhir sudah masuk ke kitab Ta'limul Muta'allim bab 1, yaitu kemarin tentang keutamaan ilmu. Lalu hari ini insyaallah kita akan masuk pada bab 2, yaitu tentang niat belajar. Bab 2 tentang niat belajar ini kitab Ta'limul Muta'allim. Tentunya di sini nanti akan kita bahas seperti apa niat kita dalam belajar yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, karena ternyata niat itu menjadi barometer dalam segala amal. Niat itu menjadi syarat sahnya ataupun menjadi ukuran sahnya suatu amal. Sampai-sampai Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal pekerjaan itu sangat syarat dengan niat. Artinya niat itu, Bapak Ibu, sekali lagi kita sampaikan, udah pernah sebenarnya kita jelaskan, niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi bukan pekerjaan mulut, pekerjaan hati. Qasdus syai' muqtarinam bi fi'lih. Unsur mensengaja sesuatu berbarengan dengan action. Di dalam berbagai fikih, kitab Mazahibul Arba'ah juga dibahas bahwa termasuk misalnya kita berniat sholat.
ternyata jatuhnya bainal hamzati warra, di antara hamzah dan ra. Hamzahnya Allahu Akbar, ra-nya terakhir itu. Bainal hamzati warra, hati kita sudah harus masuk niat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikuti imam fardu karena Allah Ta'ala. Itu sudah harus muncul dalam hati kita. Maaf bagi orang yang masih menggunakan lafaz niat, usolli fardhos subuh, itu masih menggunakan lafaz niat. Sekali lagi, ucapan itu bukan niat. Kalau dia mengandalkan usolli Allahu Akbar tapi hatinya nggak masuk ketika Allahu Akbar, nggak sah sholatnya. Karena itu hanya baru lafaz niat. Sehingga ada orang yang tidak pakai lafaz lagi, karena yang utama itu adalah langsung niatnya. Itu. Jadi ada perbedaan di antara kita. Ada kelompok yang pakai usolli, itu bukan niat tapi lafaz niat. Itu hanya ditambahkan oleh Imam Syafi'i. Apa alasan Imam Syafi'i? Maksud beliau itu adalah semacam pemanasan untuk mudah menghadirkan niat dalam hati. Itu alasan beliau. Beliau juga punya alasan. Lalu ada sekelompok, kalau saya sudah pakai bacaan usolli, saya khawatir lalai hati saya. Nah, sebenarnya alasan. Yang jelas, yang esensinya adalah hati. Qasdus syai', unsur sengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'li, sesuai dengan actionnya. Action bagaimana? Kalaulah misalkan itu sholat, bainal hamzati warra. Kalaulah wudu, di mana letak niatnya? Kalau dia berniat nawaitul wudu'a, itu lafaz niat. Niatnya yang mana? Ketika mengena air pertama ke wajah kita, ada unsur sengaja dalam hati. Sengaja aku berwudu karena Allah SWT. Kalau sebagian masih begini, dia udah berniat, itu belum niat namanya, Pak. Belum niat. Jadi letak niat pada wudu itu ketika basuhan pertama mengenai wajah kita. Iya. Baik. Sekarang kita masuk kepada tentang niat dalam hal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslum fin niyatin fi halit ta'allum. Bab ini membahas tentang niat dalam hal belajar. Summa la budda lahu min niyatin fi zamanil ta'allumil ilmi. Idzun niyah hiyal aslu fi jami'il af'ali liqaulihi alaihi salam innamal a'malu binniyat, haditsun sahih. Mestilah niat itu di saat setiap kita belajar, sebab niat itu adalah hal yang pokok, hal yang esensi dalam semua perbuatan, berlandaskan kepada hadis Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Hadisun sahih. Kalau sudah hadis itu sahih, maka tidak ada diragukan lagi, Pak. Kualitas hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan li dzati, ada yang hasan li ghairi, dan ada lagi yang maudhu, tingkat terendah. Kenapa ada tingkatan kualitas hadis, Bapak Ibu? Sedikit kita kupas. Sebenarnya ini di ilmu hadis ada tingkatan kualitas hadis itu bukan karena ucapan Nabi. Terjadinya perbedaan kualitas hadis itu rata-rata terjadi karena perawinya. Terjadi karena perawinya. Misalnya dari si A, si B, si C, si D, si E, terus ini perawinya ada salah satu orang yang suka bercanda sia-sia.
padahal bukan berbohong, suka bercanda sia-sia, maka hadis itu tidak bisa menjadi hadis sahih. Bahkan Pak, salah satu penyebab ada itu hadis yang bergeser kualitasnya dari hadis sahih menjadi hasan hanya karena salah satu perawinya sering nyeker di tempat umum. Kok apa kaitannya sering nyeker? Kadang kita kalau dari sisi kesehatan ya Pak ya, kalau pagi-pagi itu malah kita dianjurkan sering nyeker jalan gitu ya Pak ya. Maksud di situ yang sering nyeker adalah di tempat-tempat yang tergolong tidak terjamin kebersihannya. Jadi kalau orang yang tidak terjamin kebersihannya, lahannya yang tidak terjamin kebersihannya itu ternyata akan membuat orang mudah pelupa. Jadi inilah yang menyebabkan salah seorang perawi hadis diklaim sebagai penyebab hadis itu menjadi turun kualitasnya dari hadis sahih menjadi hadis hasan. Terus ada lagi hadis itu ada yang kelihatan bahwa teksnya itu aneh. Ada kelihatan teksnya itu aneh. Kalau teksnya itu aneh dan ganjil dan dipertanyakan dan ditanya sahabat-sahabat yang lain, ternyata itu tidak ada, maka ini pun berubah dari sahih bisa menjadi hasan, dari hasan bisa menjadi maudhu bahkan. Baik, ternyata niat dalam belajar itu adalah yang pertama adalah selalu kita berniat mengharapkan ridho Allah. Jadi Pak, soal belajar hukumnya wajib, tapi tidak semua ilmu wajib tahu. Sekalipun belajar itu wajib, tapi tidak semua ilmu wajib dipelajari. Sekalipun belajar itu wajib, tidak semua ilmu itu wajib tahu, wajib hafal. Emang ada ilmu yang wajib tahu, wajib hafal? Ada Pak. Terutama terkait dengan ilmu keimanan. Ilmu keimanan wajib belajar, wajib tahu, wajib hafal. Misalkan, siapa itu Allah? Kalau dilihat dari prinsip belajar tauhid, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mampu mengenali dirinya, hanya orang-orang itulah yang mampu mengenali Tuhannya. Berarti orang yang tidak mengenal Tuhannya adalah orang yang tidak mengenali dirinya. Orang yang tidak mengenal dirinya, kita peringkas lagi, berarti orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri bisa membuat orang jauh dari Allah. Jadi prinsip dalam tauhid itu, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Mengenali dirinya tentunya bukan hanya sebatas kenal nama. Saya sering mengatakan Pak, apalagi kalau misalkan tausiah walimatun nikah misalnya, ketika ditanya pengantin, sudah saling kenal? Sudah Pak Ustaz. Sudah lama kenalnya? Ada yang bilang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Sudah merasa cukup kenal? Sudah Pak Ustaz. Ya, ini salah. Sama kita Pak, sekalipun ini jamaah masjid, sudah lama kita bersaudara, satu komplek, satu pengajian, bahkan ada yang satu profesi, bahkan ada yang bertetangga,
tapi jangan pernah merasa cukup mengenal. Dulu kita kenal beliau adalah orangnya suka minum es. Sekarang kira-kira di usia segini masih ada nggak yang suka minum es, Pak? Berbeda nggak, Pak, kira-kira seleranya? Sama kita waktu muda. Waktu muda kita masih berani minum yang dingin. Ternyata habis itu udah nggak berani lagi minum yang dingin. Harus minum air yang biasa, tawar. Habis itu harus minum air panas. Semakin habis itu lagi maunya setiap pagi ngopi. Ternyata mengenali seseorang itu tidak cukup sampai di situ. Maaf, Pak, kita ini biasanya semakin lanjut usia, terkadang semakin mudah emosinya meluap, atau bisa dikatakan semakin sensi, kalau istilah sekarang apa, semakin sensitif. Kenapa? Maaf, ada kalanya ketika dia kerja, ketika dia aktif, dia tergolong dihormati, tergolong dihargai. Begitu dia pensiun, kok mana orang yang menghargai saya? Kok orang lingkungan ini nggak tahu kalau saya ini adalah pejabat? Nah, akhirnya sensitif, tersinggung. Orang lewat nggak hormat sama beliau, nggak negor sama beliau, tersinggung. Orang yang seperti ini, mohon maaf, Pak, kita masih diberikan waktu dan kesempatan dan kemauan untuk belajar seperti ini, melatih diri. Ini termasuk Ustadz Mustaqim ini mungkin dulu hasil dialognya, oh Ustadz, ini tolonglah kalau gitu kita kajian tasawuf, Ustadz yang megang tafsir sudah ada, hadis sudah ada, tasawuf ini tolong Ustadz. Ini sebenarnya penyelamat bagi kita untuk mengelola emosi kita. Karena semakin kita tua, biasanya dari psikologi lanjut usia itu, semakin tua semakin sensitif. Kenapa? Karena tadinya dia dihormati, sekarang merasa nggak mendapatkan penghormatan seperti itu. Yang kedua, karena dia merasa sudah senior, kok kenapa saya diperlakukan seperti ini? Rasa tersinggung, muncul sakit hati, muncul emosi negatif, menimbulkan berbagai penyakit. Mulai sekarang, Pak, belajarlah lapang dada, ya. Belajarlah lapang dada. Kita lupakan itu. Tidak ada gunanya istilahnya maaf kata gila hormat, pengen hormat, ini segala macam. Tapi yang generasi kita kebangetan kalau nggak mau hormat juga. Sekarang ini kita kasihan ya, Pak, ya. Bisa dikatakan dekadensi moral, krisis etika. Tapi jangan sampai karena itu lalu kita melupakan akhlak tasawuf ini adalah menggali sedalam-dalamnya tentang akhlak. Kenapa? Ayat Al-Quran yang bicara bahwa Rasul pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya, kata Rasul, saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada dibilang bahwa saya diutus untuk menjadikan manusia pintar. Tidak. Saya diutus untuk memberikan petunjuk. Tidak. Saya diutus untuk membuat manusia menjadi tenaga ahli. Tidak. Tapi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pak, belakangan ini yang krisis kita itu di akhlak, Pak. Banyak orang pintar nggak susah, Pak, ya. Apalagi profesor kita sekarang sudah banyak. Profesor doktor sudah semakin banyak. Tapi peningkatan akhlak sangat prihatin. Apalagi anak-anak sekarang. Mohon maaf, dengan metode-metode ataupun kurikulum kita yang sekarang, banyak orang yang kebablasan dan salah kaprah, Pak. Di mana contohnya? Kurikulum Merdeka, Kurmer.
Ternyata kurikulum merdeka itu menyisakan banyak hal-hal negatifnya, Pak. Di mana negatifnya? Merdeka, bebas belajar, bebas dalam hal belajar. Jadi banyak berefek samping, anak-anak memahaminya. Yang penting dia belajar, tidak penuh ikatan, dia sebebas-bebasnya. Mau dia duduk begini kek, mau dia sambil tiduran, mau dia duduk di lantai, jangan coba-coba guru melarang. Ini sudah ada pengaduan begini, Pak. Kenapa? Ini dampak dari kebijakan tadi itu. Merdeka belajar itu ada mungkin disalahartikan, dan juga ternyata ini menimbulkan ya kebablasan. Kalau sampai belajar itu sendiri, saya maunya belajarnya begini, Pak, saya maunya belajarnya sambil begini, itu guru tidak bisa melarang. Prihatin, Pak. Jadi kalau dibilang metode-metode ataupun kurikulum yang kebablasan, ada memang positifnya. Positifnya itu artinya dikasih dia bebas dalam hal belajar, belajar apa saja, dan dia boleh menggali ilmu dari mana saja. Hidup sekarang ini bagaikan dalam kaca, yang di dalam bisa melihat keluar, yang dari luar bisa melihat ke dalam. Mohon maaf, tidak ada lagi bisa kita katakan bahwa orang kota atau orang pusat itu lebih tahu tentang luar. Tidak. Bisa-bisa orang desa lebih tahu tentang Jakarta. Orang desa yang nggak pernah ke Jakarta bisa lebih tahu, karena dia selalu melihat perkembangan berita, dia selalu melihat media-media. Wah, dia nelpon, kamu tidak tahu itu yang ada kejadian di ini dekat Monas, katanya. Ya kita sendiri nggak melihat ininya, Pak, ya. Bisa jadi orang kampung lebih tahu duluan. Nah, begitulah anak-anak sekarang. Mohon maaf karena saya selaku sering membina guru, sering memberikan peningkatan kompetensi guru, PKG, peningkatan kompetensi guru. Sering saya sampaikan, anak-anak sekarang tidak bisa dibilang bagaikan kertas kosong. Anak-anak sekarang itu ilmunya udah banyak, Pak. Kenapa? Melalui HP, gadget, apa segala macam. Mereka itu sudah banyak ilmunya. Jadi guru sekarang ditantang, dituntut, tinggal meluruskan apa yang mereka punya. Ilmu apa yang sudah digali anak-anak itu, apa yang sudah dia tahu. Karena sumber beda-beda, sumber yang baik, sumber yang benar, ada lagi sumber yang suka memplesetkan. Ini tantangan guru. Kalau dulu, mohon maaf, saya tidak tahu nih, Pak Haji, dulu di Sumatera Barat masih ada nggak metode guru masuk, anak-anak ya 1, 2, 3, 1 tangan, 2 tangan ke depan, ya, tangan kiri dilipat, gitu lah. 3 tangan kanan dilipat, ayo diletakkan. Udah begini ya, Pak, ya. Ada merasakan begitu, Pak, ya. Kalau sudah begini guru menjelaskan, ya udah, kita nggak bisa bergerak, udah begini aja. Dulu polanya masih begitu, sekarang nggak ada, Pak. Mana ada istilah anak-anak diajarkan begini lagi? Enggak, biarin aja dia kebebasan. Tapi kebablasan itu tadi, ada anak yang udah ngantuk, yang udah apa, yang ngantuk saja ditegur dia keberatan. Anak itu keberatan. Pak, saatnya saya ngantuk, ya udah jangan diomelin, katanya. Ini pengaduan guru-guru ke kita, Pak. Ini kacau ini. Kenapa? Pusing guru-guru, Pak. Kenapa? Akhlak anak kita, Pak. Kenapa akhlak anak kita? Akhlak anak kita, Pak, ditegur aja dia ngantuk, lebih baik dia milih tidur. Pak, ini hak saya merdeka belajar. Ini contohnya, Pak. Saya tidak tahu kalau di rumah, mudah-mudahan jangan sampai anak-anak kita yang begitu ya, Pak, ya. Dengan alasan merdeka belajar, apalagi nanti dibilang merdeka di keluarga, lebih parah lagi. Pengertian merdeka itu kebablasan. Jadi yang pertama, niat dalam hal belajar itu adalah mengharapkan ridho Allah. Ada apa dengan ridho Allah? Kita kembali perbandingkan dengan syair-syair Abu Nawas, yaitu
Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Bu Nawas, aku merasa enggak pantas memang menjadi penghuni surgamu. Aku sadar ya Allah, kalau saya ini enggak pantas menjadi penghuni surgamu, katanya. Tapi setelah aku pikir-pikir, saya juga enggak sanggup kalau dimasukkan ke api neraka. Betapa indahnya kalimatnya itu dalam syair itu. Saya memang malu kalau memang terlalu pede kalau saya ini jadi ahli surga. Coba Pak, kita introspeksi diri kita. Pengennya sih iya jadi ahli surga. Apakah kita sudah tergolong ahli surga? Masih jauh Pak. Dari amal kita, amal taat kita, amal saleh kita masih jauh. Mungkin kehilapan kita, kesalahan kita yang disengaja, tidak disengaja belum seimbang dengan amal kita ya Pak ya. Kelalaian kita dulu, kehilapan kita dulu, apakah itu sudah terbayar? Belum tahu. Nah, ada lagi di syair yang lain beliau mengatakan begini, ya Allah, aku enggak tertarik, enggak pengen dengan surgamu. Saya tidak begitu mengharapkan surgamu itu. Saya tidak mengejar surgamu itu. Saya enggak rindu dengan surgamu. Tapi yang aku harapkan hanya ridhomu. Artinya kenapa? Dia tidak teriming-iming dengan gambaran surga itu. Mohon maaf, banyak orang yang berceramah ataupun ustadz yang ceramah menggambarkan surga itu nikmatnya begini-begini, surga itu begini-begini, neraka itu begini-begini. Nah, kalau Abu Nawas dia nggak tertarik dengan pembahasan itu. Kenapa? Kalau sudah surga ya udah pasti nikmat. Tapi berapa lapis pun, berapa macaman surga pun, mau macaman mana aja pun, udah yang jelas masuk surga. Itu alasan beliau. Tapi dia bilang, ya Allah, aku nggak tertarik, aku nggak mencari surgamu itu. Yang aku cari, yang aku itu adalah ridhomu. Jadi Pak, kita datang belajar, apalagi habis subuh seperti ini, yang pertama niatnya mengharap ridho Allah. Pak Ustadz, namanya sudah belajar di usia sekian, kadang kita ingat, kadang kita lupa. Tapi jangan kita buat Pak Ustadz, sekarang saya merasa percuma. Kenapa? Saya udah dengar penjelasan Ustadz sampai di rumah saya lupa. Sekarang ada teori seorang profesor dari Spanyol kalau tidak salah itu Pak, dia menemukan ternyata itu tidak benar, semakin tua usia itu semakin pelupa. Tidak benar kata beliau. Justru semakin tua katanya semakin mudah untuk menangkap ilmu. Ada teori baru Pak. Jadi tidak benar itu katanya. Jadi dia mencoba menantang filosofi kita. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ada begitu ya Pak ya, dulu lagu Melayu itu ya. Jadi ini dia coba dia tantang ini, dia bantah. Kenapa? Karena kalau kita sudah tua ataupun sudah lanjut usia, sudah ada ilmu-ilmu yang lain sehingga menangkap pelajaran itu lebih mudah, lebih klep. Saya pernah Pak diminta aktif mengisi acara namanya Al-Pajuli, alumni perwira angkatan tahun 75. Waktu itu pimpinannya Pak Joko Santoso Pangap di zaman SBY dan Pak Prianto yang sempat jadi wakil gubernur zamannya Poke ya, Fauzi Bowo. Itu Al-Pajuli itu mereka kalau kumpul sekali 3 bulan
Padahal ada yang tinggal di Papua, ada yang tinggal di Kalimantan, ada yang tinggal di mana. Kalau udah kumpul itu datang semua. Satu angkatan mereka itu yang akmilnya dulu, masih akapri dulu, akapri angkatan tahun 75. Di situ ada beberapa orang yang bintang. Ngomongnya apa? Pak Ustadz, setiap pertemuan tidak usah lebih dari 20 menit. Cukup 20 menit. Pertemuan mereka setengah hari, tapi tausiahnya cukup 20 menit. Dan kalau bisa intisarinya aja. Nggak usah terlalu banyak ini begini. Kenapa? Karena rata-rata ini sudah banyak pengalaman, banyak menuntut ilmu, banyak belajar. Sekalipun mereka TNI, tapi bukan hanya belajar ilmu umum, belajar ilmu agama pun sudah ini. Jadi kita jelaskan begini-begini, mereka udah gampang nyambung. Namun maaf, jadi jangan kita anggap diri kita, kami belajar sia-sia, nanti akan lupa. Nggak, belum tentu. Karena kita pakai untuk sehari-hari. Kembali lagi tadi, ya Allah, saya belajar mengikuti kultum subuh ini mengharap ridho Allah. Soal dapat atau tidak ilmunya, yang pertama ridho Allah dulu. Abu Nawas tadi bilang, saya nggak tertarik dengan surgamu, yang saya harapkan adalah ridho. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, maka ditaruh pun di api itu nggak terasa panas. Ditaruh pun misalnya di tempat yang panas, dia nggak merasa panas. Kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim saja ditaruh di tengah-tengah api. Kul ya narukuni bardan, hai api, jadikanlah saya menjadi sejuk di tengah-tengah api ini. Ternyata Nabi Ibrahim anteng, nyaman di tengah-tengah api. Kalau sudah dalam ridhonya Allah, tidak mungkin neraka berani melahapnya. Bapak Ibu, niat belajar yang pertama adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Niat yang kedua, untuk apa kita belajar? Ternyata niat yang kedua, selain yang pertama tadi mengharapkan ridho Allah, niat yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas amal. Jadi termasuk tadi Pak, mungkin saja masih ada orang yang selama ini, mohon maaf, ketika mau sholat niatnya Allahu Akbar. Saya terkadang tanda tanya Pak, kalau ada orang yang takbiratul ihramnya cepat, muncul rasa curiga kita, apakah niatnya sudah masuk? Allahu Akbar. Apakah itu niat dalam hatinya sudah masuk? Atau mungkin saja niatnya ketika dia masih begini, berarti nggak tepat. Jadi penggunaan kata-kata niat itu, pemakaian kata-kata niat itu padahal bainal hamzati warra. Jadi kalau dia bilang Allah, apa iya niatnya sudah seringkas itu masuk? Jadi kadang ada orang Allah, karena supaya masuk dalam hati itu. Dan berwudu juga begitu. Ketika mengenai wajah kita, maka di situ jatuh niat. Sengaja aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Wudu itu ada wudu fardu, ada wudu sunnah. Usahakan kita lebih banyak wudu sunnah, Pak. Di mana letaknya wudu fardu? Wudu fardu itu kalau misalnya ini tadi sudah azan subuh, maka wudu kita itu masuk kategori wajib, Pak. Kalau sebelum azan itu masih wudu sunnah. Wudu sunnah justru bisa dipakai untuk yang wajib, tapi lebih besar pahalanya. Jadi tidak semua wudu itu niat fardu. Kenapa? Karena sebelum masuk waktu sholat,
belum ada yang mewajibkan kita untuk berwudu. Ustaz, sholat sunnah. Ustaz, saya mau masuk masjid, jadi saya sholat, saya wudu. Iya, masuk masjid enggak wajib wudu, tapi dia berwudu, ya udah masuk kategori sunnah. Lalu bagaimana kalau diniatkan itu sebagai fardu? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi wudu yang sebelum masuk pada waktunya sholat itu belum kategori wudu fardu, tapi pahalanya lebih besar ketimbang setelah masuk waktu. Jadi niat belajar itu yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas amal kita, sampai-sampai dikatakan bahwa orang yang punya ilmu tanpa akhlak, orang yang punya ilmu tidak punya etika, maka ini tidak teratur dalam seorang penyair, ungkapan seorang penyair. Sebaliknya, yang lebih parah dan lebih hancur lagi, kalaulah orang jahil, orang bodoh akan beramal ngawur. Kenapa dibilang beramal ngawur? Kalau nggak ada ilmunya, dia angkat tangan tapi tidak tahu sampai di mana. Dia wudu aja, hanya membasuh tapi tidak tahu aturannya. Misalnya dalam membasuh muka ini harus kena awal tumbuhnya rambut, terus ini ditarik sampai kepada telinga, terus sampai tulang dagu, ini harus basah. Kenapa disunnahkan 3 kali? Yang wajib itu sebenarnya hanya 1 kali, Pak. Di saat kita krisis air cukup 1 kali aja, asalkan diyakini bahwa dipastikan kena semua. Kenapa jadi 3 kali? Itu hanya sunnah yang 2-nya. Kenapa disunnahkan? Dikhawatirkan basuhan yang pertama belum terkena air. Jadi itu tadi, kenapa dituntut kita untuk belajar? Untuk menyempurnakan, meningkatkan kualitas amal kita. Alangkah lebih ngawurnya, lebih hancurnya lagi, kata seorang pujangga di dalam kitab ilmu Ta'limul Muta'allim ini, kitab Ta'limul Muta'allim ini, ada lagi yang lebih hancur ketika orang jahil, orang yang bodoh, orang yang nggak punya ilmu beramal tapi ngawur. Kenapa dibilang beramal ngawur? Karena dia beramal tidak memakai ilmu. Jadi misalnya, bagaimana Ustaz? Ada orang sholat itu kan, Allah Akbar. Padahal di situ takbiratul ihram anjurkan untuk disuruh untuk mengangkat tangan. Bagaimana Ustaz? Kalau ada orang, mohon maaf Pak, ada tenis orang misalnya Allahu Akbar, ada lagi Allahu Akbar, ada lagi Allahu Akbar. Yang jelas kalau ada tuntunan di kitab Mazhabul Arba'ah, bukan hanya satu mazhab Pak ya, itu lebih dianjurkan sejajar dengan pangkal telinga, Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang Allahu Akbar, tidak tahu melalui siapa yang dia pakai. Jangan-jangan ini nggak ada ininya, sandarannya ke siapa. Atau ada lagi, mohon maaf, ini nggak tahu aliran apa, nggak tahu. Kalau saya pernah melihat Allah, ada lagi yang begitu Pak. Muter dulu begini, ada Pak. Saya mencoba sampai penasaran, saya cari-cari di mana alasannya ini. Ya, jadi kadang kalau orang nggak ngerti kan, kok ngawur, ini ngikutin siapa? Contoh kecil saja deh, tasahud ya Pak ya, macam-macam nggak ada Pak ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya di anjuran itu Pak, asyhadu an la ilaha illallah, di saat illa itulah ini baru diangkat. Ini yang benar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada orang begitu dari sujud Allahu Akbar, sudah begini duluan. Udah langsung begini.
Jadi yang benar itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini main Pak, mim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Datang nih yang apa namanya, induk jari Pak ya, induk jari ini datang, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, simbol mim. Ini yang dianjurkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lalu ada lagi Pak yang menggerakkan begini, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begini ya Pak ya, ada yang begini. Ternyata ini itu di kitab Mazahibul Arba'ah itu bab 2. Ternyata di situ ada 7 ulama fikih, salah satunya berbeda membaca anjuran tafsir hadis. Apa itu tafsir hadis? Di dalam bertasahud dalam sholat dianjurkan yuharrikul asabi'a. Di saat asyhadu an la ilaha illallah maka dituntut untuk menggerakkan telunjuknya. Lalu salah satu di antara yang 7 itu berarti 6 mengatakan menggerakkan, yang 1 membaca yataharrikul asabi'a, menggerak-gerakkan telunjuknya. Jadi kalau ada sahabat kita, saudara kita, tetangga kita pada saat tasahud begini-begini, berarti dia mengikuti ulama yang 1 dibanding yang 6 tadi. Bisa kita pahami Pak? Artinya bukan salah, berarti dia mengikut kepada yang 1. 7 ulama fikih yang membahas tentang ini, tasawuf ini, 6 diantaranya mengatakan menggerakkan. Kalau menggerakkan berarti hanya sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sementara salah satunya tadi itu asyhadu an la ilaha illallah. Udah begini terus. Karena dia memahaminya menggerak-gerakkan telunjuknya. Maaf kalau masih begini masih mending. Ada lagi Pak yang muter. Nah, begini. Nah, ini saya lagi cari-cari di hadis, di kitab apa itu enggak ada. Yang jelas menggerak-gerakkan begini. Tapi dia begini. Ternyata begitu saya temukan, ini orang ahli thariqat. Ahli thariqat itu katanya kalau dia begini menarik urat saraf sampai ke hati supaya hatinya katanya lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lagi-lagi kan sudah masuk ahli thariqat, ini segala macam alasannya. Setidaknya kalau ada saudara kita yang begini, tidak lagi kita heran. Wah, jadi ini yang dibilang Pak Ustadz kemarin. Berarti dia masuk kepada kelompok yang 1 dibanding 6. 7 ulama fikih besar, hanya 1 yang mengatakan ini menggerak-gerakkan. Nah, lalu apa? Kalau ada yang begini-begini, berarti ini kelompok tarikat. Dia udah masuk, dia kasih tarikat. Kenapa? Karena merasa bahwa dengan begini mungkin hatinya lebih menyatu kepada Allah. Tapi kalau di dalam anjuran yang lebih jumhur, lebih banyak, tidak ada itu. Yang jelas hanya sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, selanjutnya niat kita belajar selain mengharapkan ridho Allah, yang kedua meningkatkan kualitas amal kita. Ini tadi tanpa kita tahu Pak, tanpa kita sadari, kita sudah berwudu dari dulu, kita sudah takbiratul ihram dari dulu, tapi belum ada cantelan ilmu yang kita pakai. Dengan belajar mudah-mudahan meningkat kualitas ilmu kita. Takbiratul ihram kita sudah mulai lebih bagus, wudu kita sudah mulai benar, cara sujud kita sudah mulai bagus. Nah, mudah-mudahan ya, karena waktu sudah ini, nanti di lain waktu kita lanjutkan. Yang jelas bahwa niat itu, sekali lagi, niat itu bukan ucapan, niat itu bukan bahasa, niat itu adalah perbuatan hati. Qasdus sayy muqtaranam bi fi'li. Niat itu adalah perbuatan hati, sampai-sampai niat itu menghalalkan yang haram. Misalnya memotong hewan, itu butuh niat. Memotong hewan
yang haram bisa halal. Bahkan ketika mohon maaf akad nikah itu menghalalkan yang haram, malah jadi sunnah. Lagi-lagi niat. Makanya pembahasan tentang niat ini sebenarnya sangat panjang. Beramallah kita dengan sebaik-baiknya niat. Banyak amalan-amalan yang berbentuk kelihatannya amal akhirat, tapi berubah turun nilainya menjadi amal dunia karena salah niatnya. Sebaliknya, banyak amalan-amalan duniawi yang kelihatan orang awam juga melakukan, tapi karena niatnya baik, maka menjadi nilai amal ukhrawi. Jadikanlah semua aktivitas kita akan bernilai ibadah dengan membuat niat yang baik. Maaf, mau berolahraga bisa mendapatkan pahala. Semoga saya semakin sehat ya Allah, supaya semakin kuat saya untuk melakukan ibadah kepadamu. Dengan kita bekerja, masih ada aktivitas, mau berjualan, ya Allah saya buka usaha ini supaya ada belanja keluarga saya untuk beribadah. Padahal semua pedagang itu jelas mencari keuntungan, tapi dia tidak punya niat, maka itu menjadi amal dunia. Orang bekerja sama-sama bekerja, berangkatnya nggak pakai niat, maka itu hanya amal dunia. Tapi ketika dia berangkat dari rumah menjadi niat yang baik, menjadi amal ukhrawi. Mungkin untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan, masih lanjut ini Pak, ini kita bahas nanti. Tidak usah terlalu buru-buru, tapi mudah-mudahan mengena dan ada membekas ke kita. Mudah-mudahan akan meningkat kualitas ilmu dan kualitas amal kita. Mungkin masih ada sesi tanya jawab Pak Haji, kira-kira. Untuk jemaah mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Boleh Pak, ditanyakan yang di luar materi ini pun tidak apa-apa. Boleh. Ada bapak-bapak jika ingin ditanyakan walaupun di luar materi dipersilakan. Ya. Jika tidak ada, ya udah. Ditutup dengan doa aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik, doa kafaratul. Ya. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Falakal hamdu ya Allah, ya Ma'bud, ya Maulana, ya Arhamar Rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin. Wassallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Qala rabbuna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.